Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Sofia Aska dengan NRM 13046190022 dari Pendidikan Biologi B tahun angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menerapkan model pembelajaran Make a Match pada materi biologi yaitu sel. Adapun pengertian dari Make a Match ini adalah suatu permainan dengan cara bekerja sama antara dua anak atau lebih dengan sistem mencari pasangan yang tepat dari soal dan jawaban yang ada. Lalu model pembelajaran ini dapat memberikan pembelajaran kepada anak agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara bekerja sama dengan teman. Dengan adanya kerjasama antar teman dapat mengembangkan motivasi belajar pada anak. Adapun sintaks dari model pembelajaran Make a Match ini yaitu guru menyiapkan beberapa kartu berpasangan yang berisi satu bagian kartu dengan pertanyaan atau soal dan bagian kartu lainnya berisi jawaban. Lalu guru memberikan instruksi yang jelas mengenai pola diskusi yang akan dilaksanakan. Lalu guru membagikan kartu tersebut secara acak kepada peserta didik dengan masing-masing siswa mendapat satu kartu. Lalu guru memberikan waktu untuk peserta didik berdiskusi. Setelah itu peserta didik berdiskusi dan mencocokkan kartu yang telah diberikan. Lalu guru memeriksa hasil pencocokan kartu peserta didik. Setelah itu siswa yang dapat mencocokkan kartu secara benar akan mendapatkan poin prestasi. Nah, setelah itu akan ditutup dengan kesimpulan dan penutup. Di sini saya menggunakan boneka sebagai peserta didik dan saya menggunakan 4 boneka. Selanjutnya, berikut ini merupakan video penerapan model pembelajaran Make a Match pada materi biologi yaitu sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, masih semangat kan ya untuk belajar pada hari ini? Masih, Bu. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Momo hadir? Hadir, Bu. Lalu Bella hadir? Hadir juga, Bu. Baik, lalu Elza hadir? Hadir, Ibu. Yang terakhir, Susi hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sel. Sebelumnya kan pada pertemuan minggu lalu Ibu telah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca tentang materi sel. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih pengertian sel itu apa? Unit struktural terkecil dari kehidupan, Bu. Ya, benar. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan, dan sel juga merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Nah, Ibu lanjut ya pembahasannya. Jadi, sel ini memiliki ciri-ciri secara umum, yaitu yang pertama dikelilingi oleh membran plasma, dan yang kedua terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel. Lalu yang ketiga yaitu mengandung kromosom, dan yang keempat yaitu memiliki ribosom. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih sel itu dibagi menjadi berapa berdasarkan keadaan inti? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya, disimak baik-baik. Oh iya, nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan adakan games. Jadi saat Ibu menjelaskan materi, tolong diperhatikan baik-baik ya. Baik, Bu. Selanjutnya itu ada sel berdasarkan keadaan inti dibagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa sih sel prokariotik itu? Ada yang tahu? Ya, jadi sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya yaitu sel
prokariotik dan sel eukariotik ini memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu pada inti selnya. Pada sel prokariotik namanya nukleoid, dan pada sel eukariotik namanya nukleus. Nah, ada juga terdapat perbedaan pada membran intinya. Pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti, dan pada eukariotik ada membran intinya. Lalu pada kromosomnya, sel prokariotik bentuknya melingkar, sedangkan pada sel eukariotik bentuknya linier. Lalu pada protein histonnya, sel prokariotik tidak ada, lalu pada sel eukariotik itu ada. Pada bagian plastidanya juga sel prokariotik tidak memiliki, sedangkan pada sel eukariotik ada, seperti itu. Lalu pada bagian mitokondrianya juga sel prokariotik tidak ada dan sel eukariotik ada. Selanjutnya pada sel eukariotik yaitu terdapat dua sel lagi nih, apa aja, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Apa sih perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Nah, perbedaannya yaitu pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sentrosom, dan flagellum, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida, kloroplas, dan dinding sel. Lalu ibu memiliki gambar sel hewan, bisa kita lihat bareng-bareng ya, seperti ini. Jadi pada sel hewan itu terdapat membran inti, kromatin, nukleus, inti sel, nukleoplasma, membran plasma, badan Golgi, vesikel, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar. Ada yang tahu nggak sih perbedaan retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar? Oke, baik, ibu jelaskan ya. Jadi perbedaannya antara retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar yaitu pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom yang menempel, sedangkan pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang menempel sehingga terlihat permukaannya kasar, seperti itu. Lalu ada ribosom, sitoskeleton, mitokondria. Nah, ini merupakan gambar dari sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat banyak organel yang sama dengan sel hewan, tapi yang membedakan di sini adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel dan sel tumbuhan juga memiliki kloroplas. Kenapa kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan? Karena sel kloroplas itu mengandung pigmen kloroplas yang berwarna hijau, seperti itu, yang diperlukan untuk kegiatan fotosintesis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di gambar tadi, bagian organel-organelnya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi organel yang telah disebutkan tadi di gambar. Jadi, yang pertama itu ada fungsi utama inti sel. Inti sel itu yang tadi bentuknya bulat yang berada di tengah sel. Gitu. Jadi, fungsi utama inti sel itu yaitu menjadi pusat kendali metabolisme sel, lalu menyimpan informasi gen berupa DNA, lalu replikasi DNA dan sintesis protein, dan yang keempat yaitu mengatur ekspresi gen-gen tertentu. Nah, ada juga tadi nukleus. Nah, apa sih fungsi dari nukleus itu? Nukleus adalah anak inti sel yang berada di dalam inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Lalu ada juga kromatin. Kromatin apa sih? Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Nah, selanjutnya ada nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel. Dan ada membran inti. Membran inti yaitu memiliki pori-pori kecil yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma. Dan selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel
yang terdiri dari padat dan cair atau sol. Selanjutnya yaitu ada sitosol. Sitosol adalah cairan pada sitoplasma yang tergolong koloid terdiri atas fase sol atau bersifat koloid encer, dan yang kedua bersifat gel, bersifat koloid lembek atau sol agak padat. Seperti itu. Jadi sitosol itu ada dua ya tadi, sol yang encer dan gel yang agak padat. Lalu ada fungsi dari sitoskeleton. Yang pertama yaitu pemberi bentuk sel. Yang kedua alat pengatur pergerakan sel dan perpindahan organel. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengatur gerak kromosom dan organel pada saat pembelahan sel berupa spindel. Nah, lalu ada organel. Organel adalah suatu badan atau bagian padat dari sel yang memiliki fungsi khusus. Lalu ada nih ribosom, tadi yang udah ibu sebutin. Ribosom terletak pada retikulum endoplasma kasar. Ada yang tahu nggak fungsi dari ribosom itu apa? Tidak, Bu. Oke, ibu jelaskan ya bahwa ribosom itu berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan sel dan mengelompokkan membentuk poliribosom. Selanjutnya, ibu ada games nih. Ibu mempunyai kartu. Ibu mempunyai 4 kartu. Dan ibu akan memberikan kepada kalian satu orang mendapat satu kartu. Dan pada kartu ini terdapat 2 kartu soal dan 2 kartu jawaban. Nah, ibu akan memberikan secara acak kepada kalian. Nanti ibu akan berikan waktu untuk kalian berdiskusi dan mencocokkan kartu ini, manakah yang soalnya dan mana yang jawabannya. Jadi kalian harus mencocokkan kartu ini. Ibu bagikan ya. Baik, Bu. Ini untuk Momo, ini untuk Bella, ini untuk Elza, dan ini untuk Susi. Oke, selanjutnya ibu berikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dan mencocokkan kartu. Silakan. Wah, kalian hebat ya bisa mencocokkan kartu yang telah ibu berikan. Ibu ambil ya kartunya. Nah, berarti kalian hebat nih memperhatikan dan menyimak penjelasan materi yang tadi telah ibu berikan. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan poin kepada kalian semua karena kalian telah benar mencocokkan kartunya. Wah, terima kasih, Bu. Selanjutnya ibu akan mereview materi yang tadi telah ibu jelaskan. Nah, seperti perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik gitu. Seperti yang tadi ibu jelaskan bahwa sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan pada sel eukariotik itu memiliki membran inti. Itu merupakan perbedaan secara umum antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, selanjutnya tadi pada sel eukariotik juga dibagi menjadi 2, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan yaitu ada kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Nah, sedangkan pada sel hewan itu terdapat lisosom, sentrosom, dan flagellum yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa organel yang hanya dimiliki sel-sel tersebut gitu. Ibu rasa sudah cukup pemaparan materi pada hari ini. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan dan menyimak materi yang telah ibu jelaskan. Ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada minggu depan. Dan ibu ingin kalian mengisi lembar kerja siswa pada halaman 28 ya. Itu mengenai sel. Dan minggu depan kita akan bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.